Bab 53.2, Dongeng 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tapi itu bukan hanya judul. Sementara edisi pertama ini jauh lebih buas dalam penggambarannya, isinya sangat rincin. Bukan hanya pertempuran dengan Kamash dan para raksasa, berbagai peristiwa yang mereka lalui di Helmut juga dideskripsikan dengan cukup rincin. Penulis dongeng yang terbit 300 tahun yang lalu ini dispekulasikan sebagai seorang penyair yang berpengalaman dalam mengangkat berbagai rumor dan menganyamnya menjadi sebuah lagu. Namun, setelah membaca sendiri edisi pertama ini, Eugene yakin bahwa penulis buku ini bukanlah seorang penyair. Hubungan antara karakter digambarkan dengan cara yang terlalu nyata untuk sebuah buku yang dikatakan telah ditulis oleh seorang penyair. Ini seperti bagaimana saya mengingatnya. Sienna dan Anise rukun. Menurut apa yang dikatakan Mer, Sienna sering menggambarkan Anise sebagai wanita seperti ular. Evaluasi ini sama sekali tidak mengejutkannya. Selama perjalanan mereka, Sienna sering menyebut Anise jalang ular ke wajahnya. Karena mereka sangat akrab, mereka berdua mungkin telah menulis dongeng ini bersama-sama. Jika itu masalahnya, masuk akal jika mereka menggunakan omong kosong, seperti cantik atau anggun, untuk menggambarkan satu sama lain. Atau yang lain, salah satu dari keduanya bisa menulisnya dan kemudian mencoba mengaburkan yang mana di antara mereka dengan menulis seperti ini. Apakah itu Sienna? Atau mungkinkah Anis? Eugene tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Anehnya, mereka berdua memiliki kepribadian yang busuk, jadi dia bisa melihat salah satu dari mereka melakukan omong kosong seperti ini. Tetap saja, bukankah mereka terlalu belak-belakan dengan deskripsi ini? Bukankah ini ditulis oleh Lady Sienna? Eugene menoleh ke Mer dan menanyakan pertanyaan ini daripada merenungkan semuanya sendirian. Lagi pula, dia memiliki seorang familiar yang menemani Sienna ratusan tahun yang lalu. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu gila, Mer, yang telah membaca buku tentang sihir, menanggapi dengan ekspresi jijik. Mengapa Lady Sienna menulis cerita seperti itu? Eugene mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, iya. Saat aku membacanya, aku memperhatikan banyak kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan Sienna secara khusus. Kamu berbicara tentang orang-orang yang memanggilnya cantik, imut, dan menggemaskan. Benarkah sekarang? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Lady Sienna akan menulis tentang dirinya sendiri seperti itu? Mer bertanya padanya dengan skeptis. Eugene ragu-ragu, Jangan menghina Lady Sienna seperti itu. Kecuali mereka gila, siapa yang akan melampirkan kata-kata seperti itu di depan nama mereka sendiri dalam sebuah cerita yang mereka tulis sendiri? Tuntut Mer. Eugene menahan keinginannya untuk mengatakan sesuatu untuk membela dirinya sendiri. Bahkan jika itu Anda, Sir Eugene, saya tidak akan memaafkan Anda jika Anda menghina Lady Sienna, kata Mer, mengangkat tinjunya yang terkepal. Menanggapi reaksi kekerasan ini, Eugene terus membalik-balik dongeng tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sienna, aku selalu menyukaimu. Mengapa bagian ini sama dengan versi yang direvisi? Tidak mungkin Sienna melakukan ini. Setelah membaca adegan kematian Hamel, Eugene yakin akan hal ini. Orang yang menulis dongeng ini adalah Anise. Bukankah mereka mengatakan bahwa sampai dia pergi berziarah, dia menghabiskan hari-harinya di Kekaisaran Suci dengan disebut orang suci? Sepertinya kehidupan seperti itu pasti cukup membosankan untuk membuat Anise gila. Itu sebabnya dia menulis sesuatu yang sangat gila. Dengan kepribadian Anise, kemungkinan besar dia akan menulis tentang dirinya sebagai orang yang baik dan menawan. Adapun mengapa dia menambahkan ini dan itu ke nama Sienna. Dia pasti ingin bercinta dengan Sienna. Sienna, aku selalu menyukaimu. Dan dalam prosesnya, saya juga kacau. Bajingan itu. Eugene mengepalkan tinjunya dalam gelombang frustrasi. Meskipun dia telah membacanya dengan harapan sebaliknya, bahkan dalam dongeng ini, itu tidak benar-benar mencatat bagaimana pertempuran yang menentukan dengan Raja Iblis dari penjara berakhir. Dalam hal ini, itu mirip dengan versi yang direvisi. Sumpah telah disumpah, dan dengan perdamaian yang baru ditempa ini, para anggota parti telah meninggalkan Helmut dan kembali ke rumah masing-masing. Begitulah cara mereka hidup bahagia selamanya. Dengan senang hati, katanya. Eugene mendecakkan lidahnya dan menutup buku itu. Suasana hati Eugene semakin memburuk ketika potret Sienna dengan senyum yang tidak sesuai dengannya menarik perhatiannya. Apakah kamu akan pergi lagi? Tanya Mer. Eugene mendengus dalam konfirmasi, Mer mengamati. Meskipun saya tidak berpikir itu buruk untuk mencoba lagi, tampaknya sedikit arogan untuk mencobanya di level Anda, Sir Eugene. Dia sudah mendengar sesuatu yang serupa darinya beberapa kali sebelumnya. Eugene menyeringai dan menuju ke Witchcraft. Tantangannya harus sulit agar bermanfaat, kata Eugene. Mer mencemooh, kamu terus gagal, jadi bagaimana itu berharga? Meskipun dia mengatakan ini, Mer tidak mencoba menghentikan Eugene. Dia diam-diam tertarik pada apa yang Eugene coba. 10 hari setelah Ksatria Singa Hitam pergi, Eugene menghabiskan sebagian besar waktunya di Akron. Konten iklan. Selama beberapa hari pertama, dia telah mempelajari sihir di lantai bawah seperti yang direkomendasikan Mer. Sihir pertempuran di lantai 11, sihir api di lantai malam, sihir medan perang di lantai 7, dan sihir spasial di lantai 6. Eugene sangat tertarik pada sihir spasial di lantai 6.
Itu bukan untuk Blink, yang belum bisa dia gunakan, melainkan untuk mempelajari cara menggunakan jubah kegelapan dengan benar. Jubah ini telah disihir dengan sihir spasial tingkat tertinggi dan merupakan baju besi yang luar biasa, tetapi itu bisa digunakan dengan berbagai cara lain tergantung pada seberapa terampil Anda menanganinya. Sejak awal, mudah untuk menggunakan subruang yang disegel di dalam jubah. Itu bekerja hanya dengan meraih benda apapun dan meletakkannya di dalam jubah. Mengambilnya kembali juga mudah. Anda hanya perlu memasukkan tangan Anda ke dalam jubah dan menarik benda itu keluar. Namun, untuk menggunakan jubah untuk memulihkan serangan, koordinat spasial perlu dihitung secara terpisah. Dengan kata lain, perlu dengan cepat mengidentifikasi koordinat spasial dari mana serangan akan diterima dan kemudian menunjuk koordinat di mana serangan itu akan dikembalikan. Bahkan hanya mencari koordinat ini membutuhkan sihir tingkat tinggi. Meskipun dia sangat tertarik, Eugene terpaksa menyerah untuk saat ini. Eugene kembali sekali lagi ke lantai 12. Lubang abadi yang dia lihat di Witchcraft tidak mau lepas dari pikirannya. Jadi sekali lagi, dia kembali ke Witchcraft, melihat isinya, dan pingsan. Dari upaya ketiga dan seterusnya, dia berhenti pingsan. Kesadaran Eugene terbiasa dengan gerakan mana yang absurd. Tapi itu saja tidak cukup. Apa yang bisa diperoleh dari hanya melihat itu terjadi? Jika dia benar-benar ingin mendapatkan sesuatu darinya, dia perlu mengembangkan setidaknya beberapa pemahaman tentangnya. Lubang abadi. Pencapaian tertinggi dalam sihir lingkaran. Formula api putih. Naskah pelatihan mana klan Leonhardt. Saya akrab dengan mengendalikan mana, dan saya juga akrab dengan formula api putih. Dia berpikir untuk mencoba menggabungkannya melalui aplikasi praktis. Tidak mungkin bagi Eugene saat ini untuk sepenuhnya mereproduksi lubang abadi. Dia harus setidaknya mencapai lingkaran ke-9 untuk menirunya. Lubang abadi. Sederhananya, itu hanya masalah memegang lingkaran dalam jumlah tak terbatas di dalam satu lingkaran besar. Dengan terus-menerus mereproduksi, melilitkan, dan meruntuhkan lingkaran yang dibuat melalui ini, itu memperkuat setiap mana yang dimasukkan ke dalamnya. Eugene tidak menggunakan lingkaran saat mengeluarkan sihir. Dia mengganti circles dengan core-nya, Stars of the White Flame Formula. Dengan memutar ketiga bintangnya, dia membentuk lingkaran. Tetapi bagaimana jika dia bisa menghasilkan banyak lingkaran di dalam lingkaran yang dia bentuk melalui metodenya? Eugene menyeringai pada dirinya sendiri ketika dia berdiri di depan Witchcraft. Dalam kehidupan masa lalunya, Hamel tidak mempelajari formula api putih. Karena dia juga tidak belajar sihir, dia juga tidak memiliki lingkaran. Apa yang Hamel pelajari adalah kitab suci pelatihan mana murah yang tersebar luas di kalangan tentara bayaran. Hamel telah menambahkan pengetahuan dan peningkatannya sendiri di atas itu. Setelah itu, Sienna bahkan melewati dan memperbaikinya. Itu tidak memiliki nama yang mewah. Hamel tidak berniat untuk menuliskannya dan meninggalkannya untuk generasi mendatang, dan dia tidak memiliki murid atau keturunan yang dapat dia wariskan. Pada akhirnya, satu-satunya di dunia yang telah mempelajari tulisan suci pelatihan mana ini adalah Hamel. Pertama, Anda membangun inti Anda. Kemudian Anda meledakkan mana yang terbentuk di inti ini dalam rantai ledakan. Mana yang didorong oleh ledakan internal ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Mana yang meledak tidak dilepaskan di luar tubuh. Dengan meledakkan semua mananya, Hamel bisa mengerahkan kekuatan penuhnya untuk bertahan selama 1 detik. Hanya dengan itu saja, Hamel mampu menebas anggota tubuh Kamash. Kamu dilahirkan dengan naluri untuk berperang. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan Vermont padanya. Kamu benar-benar membayar banyak uang untuk kitab suci pelatihan mana semacam ini. Itulah yang dikatakan Sienna. Aku tidak bisa memahaminya. Dengan sampah. Dengan mempraktikkan tulisan suci pelatihan mana ini, Anda dapat mencapai tingkat kekuatan yang Anda miliki sekarang. Dia bisa melakukannya. Eugene tidak meragukan dirinya sendiri. Dia melihat bahwa idenya memiliki beberapa kemungkinan untuk berhasil. Jika itu masalahnya, dia pasti bisa melakukannya. Dia tidak perlu mereproduksi lubang abadi dengan sempurna. Dengan formula api putih bintang ketiga dan lingkaran yang dia buat dari bintang-bintang ini, dia akan meledakkan mana yang dihasilkan di dalam lingkaran. Itu bukan ledakan biasa. Alih-alih ledakan tunggal, akan ada rantai ledakan terus-menerus. Jika dia bisa melakukan semua itu secara alami seolah-olah dia bernafas. Karena kamu mengizinkanku melihat semuanya seperti ini. Dalam kesadarannya, Eugene melihat lautan mana yang tak terbatas digunakan untuk menggambar sebuah lingkaran. Ini adalah lubang abadi, titik akhir terakhir dari sihir lingkaran yang diciptakan oleh Sienna. Itu menyampaikan rasa kagum meskipun dia sudah melihatnya berkali-kali. Sekarang, dia tidak lagi berisiko jatuh pingsan. Saat dia membenamkan dirinya dalam kesadarannya sendiri, Eugene memperhatikan aliran mana. Serangkaian lingkaran tak terbatas sedang dibuat, semua terkandung dalam satu lingkaran besar. Saat dia fokus pada kesadarannya, mana Eugene, yang seperti setitik debu di dalam lautan luas ini, mulai merespon. Seperti itu. 2 tahun berlalu.